Hai adik-adik, kita bertemu lagi di Yusuf bagian terakhir, Yusuf bagian 13. Kita mau puji Tuhan dulu ya. Diiringi musik oleh teman kita, Joseph Misael. Tebak dulu dong, nih lagunya apa ya? Iya betul, kami puji dengan riang. Yuk kita nyanyi ya. Terima kasih Sael. Terus semangat ya, memuji Tuhan dengan bermain musik. Nah, sekarang kita mau kuis dulu adik-adik. 1. Saudara-saudara Yusuf dan juga Pak Yakub tinggal di mana? Iya, di Goshen. 2. Berapa tahun Pak Yakub tinggal di Mesir? Di Goshen? Yes, 17 tahun. 3. Apa yang Pak Yakub lakukan sebelum meninggal? Ya, memberkati anak cucunya. Berapa umur Pak Yakub? Betul, 147 tahun. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ceritanya. Adik-adik boleh membuka di Kejadian 50. Ini adalah pasal terakhir di kitab Kejadian. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Pak Yakub selesai berpesan pada anak-anaknya, meninggallah ia. Apa ya pesan Pak Yakub pada anak-anaknya? Oh, Pak Yakub ingin saat dia meninggal nanti, dia dikuburkan di dalam gua di Kanaan. Tempat nenek moyangnya juga dikuburkan, yaitu Pak Abraham dan Ibu Sarah istrinya, Pak Ishak dan Bu Ribka istrinya, juga Bu Lea, yaitu istri Pak Yakub. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk merempahi mayat ayahnya. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Katakanlah kepada Firaun, ayahku sudah menyuruh aku bersumpah untuk menguburkan dia di tanah Kanaan. Maka izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Kemudian berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah."
Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, sama dengan rombongan saudara-saudaranya dan juga orang-orang Mesir. Iring-iringan itu sangatlah besar. Mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Anak-anak Pak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Adik-adik, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka sudah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Wah, mereka takut Yusuf akan membalas dendam setelah ayahnya meninggal. Kemudian saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dan sujud di depannya dan berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah adik-adik, Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ketakutan saudara-saudaranya tidak terbukti. Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni mereka. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi, Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Adik-adik, kisah Yusuf sudah berakhir di sini. Kita melihat perjalanan hidup Yusuf dalam suka maupun duka. Dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu bersandar pada Tuhan. Dia percaya walaupun orang-orang di sekitarnya merencanakan yang jahat terhadap dia, tapi Tuhan selalu melindungi dia. Dan Tuhan selalu menang dengan rencananya yang indah. Yusuf mampu melihat kasih Tuhan terhadap dia, sehingga dia mampu mengasihi saudara-saudaranya, mampu mengampuni saudara-saudaranya. Adik-adik percaya pada rancangan Tuhan yang indah buat hidup adik-adik? Yes dong kakak. Kalau gitu, semangat terus ya, ikut Tuhan. Sukacita ya, ikut Tuhan. Dan selalu menjadi berkat untuk orang lain.
Tuhan Yesus memampukan kita semua. Tapi bagaimana kelanjutan orang Israel yang tinggal di Mesir ya? Sepeninggal Yusuf. Nah, jangan khawatir. Mulai minggu depan, kita akan masuk di dalam kisah selanjutnya, yaitu kisah Musa. Ikuti serialnya ya adik-adik. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat!